tarik. Dari saya pelan-pelan ya. Selamat datang Sandi. Mulai bahas yang Sandi belum saya kasih ya di kamu ya. Tolong dikasih ke materi yang hari ini. Soal nomor 3 yang kemarin yang kita ya. Nah, nomor 3 ini berhubungan dengan tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa ini sebenarnya kita belajar pilok dulu, baru menuliskan tata nama senyawa, tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ya, kalau iodida, kan kamu tahu ya senyawa iod I ya. I itu ada di golongan 7. Kalau golongan 7 berarti dia X-1. Ya kan? Hg, nah Hg ini ada di golongan B. Ya, kita bisa lihat di atas SPU. Nah, jadi SPU kita bisa lihat Hg itu ada di mana ya. Nah, Hg ya, nah ini golongan 2B. Nah, Hg karena dia golongan 2, Hg 2 biasanya ya. Nah, Hg 2 dan dia nilainya 2 plus. Gitu, karena dia logam. Nah, ini antara 2 plus dengan 1 min, itu kan nggak seimbang ya. Nah, penyeimbangnya gimana? Yang I-nya kita kalikan 2, tapi bukan di atasnya ditaruh, tapi di bawah. Hg2I2. Nah, inilah rumus untuk yang namanya merkuri 1 iodida. Jadi jawabannya yang C. Ya, Hg2I. Nah, oke. Yang nomor 3, yang sudah dibahas ya. Terus kita lanjut ke nomor. Oke, saya hapus dulu. Buru-buru di screenshot ya. Kalau kelewatkan kasihan. Nah, suatu sampel CaCO3 dipanaskan. Oh, saya jelasin dulu satu materi. Ada materi yang belum dibahas, yaitu tentang hukum dasar kimia. Ya, kalau yang sudah pernah kelas 10 baca 10 sendiri belum masuk materinya. Ya, ini masuk di materi stoichiometri sebenarnya. Nah, oke, jadi kita menghitung yang pertama dan MR. AR itu apa sih? AR ini adalah massa atom relatif, ya. AR itu nomor massa, kalau kamu mau tahu, nah itu AR, nomor massa unsur. Nah, biasanya kayak oksigen, nomor massanya 16 gitu ya, 16, hidrogen 1, natrium 23 gitu. Nah, sedangkan MR itu adalah massa molekul relatif. Molekul relatif itu gimana gitu? Contoh MR satu, berarti 1 kan ARH ditambah dengan CL-nya ada 1 kali ARCL. Nah, data AL itu biasa. Tadi 1 kali 1 tambah 1 kali 35,5. Berarti 5,5. Ini cara
Yang paling sederhana dari menghitung MR. Caranya seperti ini. Nah, di sini ini rumus apa sih, Bu? Akan unsur C12 sebagai patokan atau sebagai penentu massa dari unsur yang lain. Ya. Jadi kita bisa menghitung AR dari suatu senyawa dari suatu unsur X dengan cara gimana? Massa unsur X dibagi 1/12 dikali dengan massa unsur C12. Atau caranya sama, massa dari senyawa dibagi dengan 1/12 dikali massa dari unsur C12. Ya. Nah, ada C12, ada C14. Ya. Nah, ini di alam ada berapa banyaknya C12 ini ada berapa? Ya. Isotop itu adalah nomor atom yang sama. Massa isotop 2 dikali persen isotop 3 dikali dengan massa isotop. Nah, terus gitu ya, sampai seberapa banyak. Nah, kalau lebih dari 2 ya. Jadi dikali aja semuanya. Nah, ya boleh di screenshot dulu yang ini. Nah, di sini ada yang namanya hukum dasar kimia. Ya, yang dikenalkan hanya 3, tapi sebenarnya ada 5. Yang pertama hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa ini adalah massa total sebelum reaksi. Artinya massa sebelum reaksi di sini sebelah kiri itu akan sama jumlahnya dengan yang di kanan. Bila direaksikan dalam ruang yang tertutup. Oh, yang pertama ini agak gampang. Yang kedua hukum perbandingan. Ya, adalah perbandingan massa dari atom-atom dalam satu senyawa adalah tetap. Contoh, perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam air. Massa hidrogen dan oksigen. Jadi bisa pakai perbandingan. Hidrogen itu kan H2 ya, RU. Sama dengan 2 kali 1 banding 16. Berarti dapatlah 1/8. Ya. Jadi perbandingan hidrogen dan jadi kalau dua unsur itu lebih dari satu senyawa bentuknya kayak gini nih, SO2 dan SO3, maka perbedaan itu satu. Nah, unsur yang lainnya sama, jadi salah satunya tetap, misalnya S gitu ya, adalah dalam perbandingan tak kecil. Nah, ini contohnya SO2 dan SO3. Jadi massa O dalam SO2 dibandingkan dengan O dalam SO3 sama dengan O dalam SO2 dibandingkan dengan O dalam SO3. Ya, jumlahnya adalah 2/3. Jadi oksigen di sini, jadi S-nya dibuat tetap ya 1/3. Nah, tadi contoh soalnya ini berhubungan dengan hukum kekekalan massa.
Nah, ini suatu sampel CaCO3 dipanaskan. Dan CaO dan CO2 sebanyak, ini berarti gini ya, CaCO3 dipanaskan menghasilkan CaO dan CO2. Nah, CaCO3-nya itu adalah 6,12, sedangkan CaO-nya 3,43. Nah, ini gampang. Ya, ini kan berarti ini total ya. Totalnya harus sama 6,12 ya. Kamu kurangin aja. 6,12 kurang 3. 12 kurang 3 kan 9 ya. Jadi jawabannya 269 gram. Oke. Nah, ini hukum dasar kimia yang pertama. Jadi masa sebelum akan sama dengan setelah reaksi. Ya, oke. Nah, ini yang nomor 5, nomor 6. Nah, suatu senyawa organik, jadi suatu senyawa yang kita nggak tahu apa, merupakan senyawa yang terbentuk dari 1,2 gram boron dan 0,33 gram hidrogen. Nah, jika senyawa boron dengan 0,5 boron, berapakah massa hidrogen yang dibutuhkan? Ini pakai perbandingan massa. Boron, ya, bandingkan dengan hidrogen. Boronnya itu 1,2 gram, hidrogennya 0,33. Gampangnya kita bagi 3 ya. 1,33 kan 0,33 bagi 3 kan 0,4. Nah, kita pakai perbandingan koefisien. Jadi massa hidrogen itu sama dengan perbandingan H. Perbandingan H kan 1 ya. 1 banding dengan B, boron 4 dikali dengan massa boron. Ya, jadi 1/4 dikali 0,5. Ya, anggap aja 0,14 lah yang paling mudah. Oke. Nah, ini nomor 5 dan 6. Nah, sudah di screenshot? Ada pertanyaan? Ya, mungkin kelas 10 agak bingung ya, udah mulai masuk hitungan-hitungan. Ya, ini hitung. Senyawa pertama mengandung 31,76% massa klorin. Menggunakan hukum perbandingan berapa? Berapa Cl senyawa pertama dengan atom Cl pada senyawa kedua. Nah, jadi ada 2 senyawa ya, Ti dan Cl. Jadi ada 2 senyawa. Cly, kita nggak tahu berapa. Ya, nah, bandingan Ti dan Cl yang pertama, ya, kita bandingkan dengan yang kedua, Ti dan Cl yang kedua. Senyawa pertama di sini 31,04%. Senyawa kedua itu 4,76. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan harus 100% ya, berarti Cl-nya itu adalah 100 kurang 31,04. 68,96%. Ya, nah ini yang pertama. Berapa perbandingannya? 1/2 ya. Oke. Ya adalah 1/2. Yang pertama.
Nah, yang kedua 74,76 5,27. 5 bagi 25 kan 3. 3 banding 1. Nah, CL yang pertama dengan CL yang kedua. Yang pertama, ini CL yang kedua. Dengan senyawa pertama, iya, 2 banding 1. Bandingannya 2 banding 1 ya ini. Ini kan mana? Sisa yang pertama itu 1 banding 2. Yang kedua 3 banding 1. Salah satunya harus dibuat tetap. Berarti misal yang dibuat tetap. Nah, kalau dibuat tetap, ini 1. Yang pertama kali 3. Yang pertama 3. Berarti 3 banding 6 dengan 3 banding 1. Jadi jawabannya berapa nih? 6 banding 1. Nggak ada juga ya jawabannya ya. X tetap berarti salah satunya harus dibuat sama. 1 banding 2 dengan 3 banding 1. Kalau kita kaliin, ya ini kali 3, 6. Bandingan berapa ke perlipatan kali berapa? Yang kedua. Banding 1. Atau ini kita kali 2. Enggak, ini soalnya. Ya. Yang salah Bu. Yang ini massa klorin kan yang senyawa kedua. Kenapa? Yang salah nggak sih? Soalnya enggak ini nih. Tadi saya ngitung ketemu jawabannya. 74,76-nya buat yang klorin bukan? Oh, salahnya. Terbalik ya? Berarti harusnya yang 74,76 gitu ya. Berarti di sininya 24 ya. Berarti 1 banding 3 ya. Sorry, 2 banding 3. 1 banding 3 benar. 2
1/3. Kalau berarti 2/3 ada nih jawabannya. Oke, kamu udah. Terima kasih ya. Senyawa pertama tritanium, di senyawa kedua mengandung ini 74,76. Anggap 75 ya. Ini berarti 25. 25 bagi 25 1, 75 bagi 25 kan 3. Nah, untuk kelipatan berganda, salah satunya dibuat tetap. Contoh di TI. TI kan tetap ya. Ini 1/1. Karena udah sama, ya udah biarin. Ya. Tapi kalau di sininya 3, nah itu harus disamain. Misal di sini 1, sini 3, berarti ini harus 3 juga. Ya. Sorry. Biar nanti kalau ada soal lagi, ingetin lagi. Berarti karena di sini sudah sama, TI yang pertama 1, terus TI yang kedua juga 1. Maka perbandingannya tinggal ambil 2/3. Terima kasih ya. Sudah diingatkan. Nah, melanjutkan soal nomor senyawa titanium dan klorin yang pertama. Ya, berarti kita tinggal ambil perbandingannya. TI, Cl-nya 2. Nih. Gitu. Tapi juga ya. Perak memiliki 2 isotop. Ya, isotop yang pertama. Saya lagi nggak ada yang jagain, jadi agak bolak-balik. Nah, ini tadi ya, berapa masa adalah AR dari AG ya. Nah, ini tinggal dikali dengan atasnya ya. Tadi contohnya ada ya di atas ya kalau nggak salah. Lihat contohnya ada di atas. Ini ya, yang AR ini. Ini ya. Nah, kalau CL berarti langsung dikali nih. Kelimpahannya sekian persen, persennya langsung dikali dengan 5% dikali dengan hapus dulu nih ya. Nah, ini CL37 kelimpahannya 24,23%. Massa atom dari CL adalah 34,96. Sedangkan CL37 sekian. Berarti kamu tinggal kalikan dalam bentuk persennya jadi sekian gitu ya. Dikalikan dengan masanya. Ini U ini sama dengan SMA. Satu satuan atom. Itu SMA, satuan massa atom. Kita lihat di bawah lagi, ke soal lagi. Nah, ini ada kelimpahannya 51,86. Berarti kan ARAG itu 51 4 bagi 100 kan 0,5184 ya. Dikali 106,90. Ini komanya. Ditambah dengan ini juga 0,4816 dikali dengan 108,9048. Hitunglah berapa?
Punya. Berapa rumus hasilnya? Ah, ini harus ngitungnya banyak ya. 0,5184 kali 106 kali 90,51. 5,419. 6. Karena ini 4 angka belakang koma ya. Tambah 0,4816 dikali dengan 108,9048. Salah saya ini. 0,4816 dikali 108. Nanti masuk lagi di link ya. Ini udah mau habis lagi. Ini 52,4485. Jul 86. Nah ini ya. Nah paling mendekati aja. 106,86. Nah, hasilnya 107,86. Nah, magnesium memiliki 3 isotop. Masa isotop yang pertama nih itu 23,96, kelimpahannya sekian. Masa isotop Mg yang kedua 5, dan isotop yang ketiga. Jika diketahui masa atom relatif adalah sekian, berarti langsung aja kan AR Mg sama dengan ini dikali banyak ya nih. 78 berarti 0,7899 dikali 23,985 ditambah apa tuh? 10%. 10% bagi 100 0,1 kali 24,986 ditambah kelimpahan, itu aja dulu. Kelimpahan Mg yang ketiga. Ya, ARMG-nya 24,305. Ini X aja kita anggap. Nah, ini 0,7899 dikali 23,985. Ini 18,946 tambah 0,1 kali 24,96 berarti 2,4986 tambah X. Nah, berarti X sama dengan ya 24,305 kurangi 18 tambah 18,946 tambah 2,4986. Banyak juga ya. Hasilnya X itu adalah 2,8604. Ya, tapi ini kan baru berapa persen. Nah, persennya kita 8,99%. Ini X sama dengan
dikali dengan massa AR ya. Nah, berarti 2,8604 sama dengan persennya itu 88,99. Ya, kalau dalam ini dikali dengan massa. Ini 0,88 ya, karena dibagi 100%. Berarti massanya 2,8604 bagi 0,8899. 8604 bagi 0,8899. Oh, ada ya? Pas saya salah ngitung nih. 8604 bagi. Hasilnya 3,2. Dan isotop ketiga. Kan 23,1. Kan 24,5. Dua. Apakah nggak salah itu? Massa atom relatif dari Mg adalah 24, sekian. Berapakah massa isotop ketiga? Di 100. 100 0,1 ya. Bagi 100. 0,1 kali 2. N-nya 2,8. Oh iya, salah. Salah. Harusnya sisanya. 100 dikurang dengan 88,99. Ini harusnya 11,11. Jadi masanya sorry ya. Harusnya ini kan penjumlahan ya, berarti 100 dikurang 78. Kan sisa yang ketiga kan sisanya ya. Kita dapat 11,01. Oke. 2,8606 bagi 0,8606 dibagi 0,11. 2598 nih, B.
Biar kita bisa masuk yang baru.